Selamat pagi teman-teman, dalam video kali ini saya akan kasih sharing video mengenai 10 indikator kinerja utama atau IKU Kementerian Investasi dan Penanaman Modal ya. Jadi ini kementerian yang sangat strategis ya, jadi menarik investasi, baik investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri untuk bangun pabrik di Indonesia. Itu kunci kemajuan ekonomi sebuah bangsa itu makin banyak pabrik, makin banyak investasi, bangun pabrik yang orientasinya ekspor. Jadi ini kementerian yang luar biasa penting ya. Nah, saya ngasih 10 IKU yang mengacu pada IKU di luar negeri ya. Di berbagai negara di dunia itu juga ada badan investasi ya. Cina punya, Singapura punya, Malaysia punya. Nah, saya mengacu ke situ ya. Jadi ini 10 IKU-nya ini tidak hanya IKU-nya tapi saya ngasih angka targetnya ya. Jadi ini IKU ini tidak hanya berlaku untuk BKPM tingkat nasional ya, tapi juga untuk BKPMD gitu ya. Di tiap provinsi, di tiap kota atau kabupaten itu ada biasanya dinas penanaman modal juga, namanya beda-beda gitu ya, tapi esensinya sama, bagaimana menarik investasi. Misalnya Pemprov Jawa Barat itu punya namanya Badan Investasi ya. Salah satu kunci kemajuan ekonomi Jawa Barat itu karena investasinya sangat tinggi ya. Jawa Barat itu nomor 1 di Indonesia dari sisi investasi karena investasi Indonesia itu paling banyak terjadi di Cikarang, Kerawang, Cikarang, Subang, Purwakarta, Bekasi. Itu semua daerah-daerah yang ada di wilayah Jabar ya. Itu menyumbang sangat tinggi terhadap total nasional investasi di Indonesia. Jadi ini ya teman-teman ya, nanti Anda bisa lihat 10 IKU-nya lengkap dengan targetnya. Oke? Tapi sebelumnya kenalan dulu ya, nama saya Yudi Antareksa, saya seorang konsultan manajemen, saya sekolah di Amerika, penulis 12 buku. Yang paling bawah, yang paling penting teman-teman ya, jadi kalau kementerian Anda atau dinas Anda butuh narasumber atau konsultan IKU, atau konsultan penyusunan Renstra, dan RJPP, Anda bisa hubungi saya ya, di WA ataupun di email saya. Oke? Saya tunggu teman-teman ya. Nah, slide presentasi ini nanti Anda bisa download gratis ya, termasuk tabel IKU-nya ya. Ada linknya ada di deskripsi video ini ya. Anda bisa lihat, Anda nanti bisa dapatkan IKU dan target IKU untuk beragam kementerian dan dinas. Juga IKU dan target IKU untuk presiden, gubernur, dan wali kota, bupati di Indonesia. Anda juga bisa lihat video-video saya mengenai IKU banyak saya upload di channel YouTube saya ini ya. Channel YouTube saya ini Anda silakan langganan dong ya. Silakan like dan subscribe video ini supaya yang nonton makin banyak teman-teman ya. Silakan ya. Tolong dibantu ya. Oke. Nah mari ini ya. Jadi inilah teman-teman 10 IKU yang sangat penting untuk Kementerian Investasi ya dan Penanaman Modal ya. Ada kolom IKU, kolom kenapa penting, kolom target ilustrasinya, dan cara mengukurnya. Jadi IKU yang pertama itu yang paling penting ya, realisasi investasi baik PMA maupun PMDN ya, penanaman modal asing ataupun penanaman modal dalam negeri. Itu kalau bisa targetnya 2.500 triliun teman-teman ya. Tahun 2026 ini targetnya sekitar 2000-an ya, 2100 gitu ya. Kalau bisa nanti someday bisa 2.500 triliun. Ya, bisa tercapai insya Allah, bismillah. Jadi diam-diam Indonesia ini tetap menarik banyak investasi teman-teman ya. Tahun 2026 ini targetnya sekitar 2.200 triliun. Oke. Kemudian yang kedua mungkin berkaitan ya dengan nomor 1 ya. Kalau nomor 2 ini mengukur pertumbuhannya. Jadi kalau bisa realisasi investasi di nomor 1 itu tiap tahun tumbuh 10%. Jadi kalau tahun lalu 2.000 triliun, tahun ini ya 2.200. Tahun depan naik lagi 10%, 2.420 triliun dan seterusnya ya. Jadi kalau investasi Indonesia bisa tiap tahun tumbuh 10% itu sangat bagus, sangat sehat dan mostly tercapai sih ya. Setelah pandemi ini nomor 2 ini tercapai teman-teman ya. Jadi jangan pesimis ya. Anda mungkin di media lihatnya selalu
negatif-negatif gitu ya, PHK, pengangguran PHK itu salah teman-teman. Kalau lihat datanya investasi di Indonesia ini tetap tiap tahun bisa tumbuh 10%, itu ngeri. Gak banyak negara di dunia ini yang investasinya tiap tahun tumbuh 10%. Ya, Vietnam lebih tinggi memang, Vietnam, India, tapi dibanding negara-negara di Eropa, Indonesia lebih tinggi pertumbuhannya. Nah, nomor 3, penyerapan tenaga kerjanya. Ini otomatis ya teman-teman ya, ini juga bisa dilihat ya. Jadi dari laporan BPS ataupun laporan tiap project itu, dari 2.000 triliun investasi itu menyerap berapa tenaga kerja. Ya targetnya kalau bisa 2 juta tenaga kerja per tahun teman-teman ya, tenaga kerja formal ya. Banyak pabrik berdiri di Subang, di Batang ya, di Batang Jawa Tengah, di Kendal, di Sulawesi juga banyak sekarang, ya itu menyerap tenaga kerjanya banyak juga. Ya, nah nomor 4, proporsi investasi di luar Jawa ini sudah tercapai teman-teman ya. Di tahun 2025 separuh investasi Indonesia itu ada di luar Jawa ya, terutama di Sulawesi, di Kalimantan itu banyak investasi baru di sana. Ya, jadi ini nomor 4 ini sudah tercapai. Nah, nomor 5 ini yang penting ya, banyak investor yang BT karena terlalu lama ya, bisa 5 bulan ya. Kalau bisa 5 hari kerja selesai. Ya, jangan sampai 5 bulan gitu ya teman-teman ya, nomor 5 ya. Ini yang paling rumit. Bolak-balik birokrasinya panjang, aturannya nggak jelas, itu yang menghambat nomor 1 itu ya nomor 5 teman-teman. Apalagi kalau ada ormas gitu ya. Ormasnya banyak gitu ya. Nomor 6, kepatuhan, kelengkapan perizinan ya valid ya, kepastian hukum. Tapi juga kalau bisa peraturannya jangan berubah-ubah. Jadi dunia swastanya tidak bingung. Ya, jadi tidak hanya izinnya lengkap ya dari pihak swastanya ya, tapi juga pemerintahnya yang jangan mencela-mencele gitu ya, nomor 6 ini. Oke, nomor 7, realisasinya ya teman-teman ya, tidak hanya komitmen janji-janji manis, tapi ya harus ada committed ya. Jadi nomor 1 itu tidak hanya janji, itu yang sudah direalisasikan. Ya, jadi kalau bisa 85% janji terrealisasi. BYD mau bangun pabrik terwujud, ya. Kemudian mau bangun pabrik baterai terwujud gitu ya. Kemudian nomor 8 ini investasinya kalau bisa di sektor prioritas ya, misalnya hilirisasi ya. Di Indonesia sekarang banyak bangun pabrik nikel gitu ya, karena booming EV ya, electric vehicle ya. Ini luar biasa potensinya ya. Jadi kalau bisa Indonesia punya banyak pabrik yang diarahkan untuk ekspor baterai. Oke? Nomor 9, ini yang penting tadi ya, tingkat penyelesaian hambatan investasi kalau bisa 100% kasus terselesaikan. Jangan terlalu banyak ormas, ini yang paling banyak menghambat tuh ormas, kemudian bahkan pejabat-pejabatnya juga minta uang amplop gitu ya. Izinnya dilama-lamain supaya ada suap gitu ya. Kasih amplop baru izinnya keluar. Itu yang bikin kita kalah sama Vietnam, bikin kita kalah sama Malaysia. Ya jadi nomor 9 ini sebenarnya sesuatu yang bisa diselesaikan dengan cepat ya. Tapi kadang-kadang hanya gara-gara nomor 9 menjadi bertele-tele sama nomor 5, sehingga nomor 1-nya tidak terwujud. Oke, nah nomor 10 ini ya, investornya happy nggak dengan layanan investasi? Kalau bisa 85% puas. Kalau nomor 9-nya bertele-tele ya nomor 10-nya bisa drop. Oke? Jadi inilah teman-teman ya, ini 10 IQ-nya penting semua, tidak usah terlalu banyak ya. Jadi BKPM, Kementerian Investasi itu tidak usah bikin sampai 20-30 IQ ya, ribet ya, birokrasi itu suka ruwet. Bikin aja 10 ini. 10 ini kan kalau Anda lihat sudah yang paling fundamental. Saya sudah ngasih angka targetnya. Nah mohon teman-teman Kementerian Investasi dan juga Dinas Investasi di berbagai kota mengadopsi IQ ini. Ya targetnya kalau di kota disesuaikan ya, mungkin nomor 1 tergantung skala kotanya ya.
Tapi kalau nomor 2, nomor 3 mungkin juga, tapi yang lainnya bisa dipakai juga. Terutama untuk nomor 5 itu semua kota bisa pakai. Nomor 9 itu justru wajib paling penting bagi dinas kota ya. Jadi tolong ini diadopsi kemudian ditampilkan di website Kementerian Investasi atau Dinas Investasi. Transparan ditampilkan kemudian tiap semester dilacak realisasinya. Itu akan sangat bagus ya, jadi saya bisa lihat website Anda. Saya selama ini lihat website Kementerian Investasi, Dinas Investasi nggak ada IKU kayak gini. Tolong ya teman-teman ya, kalau Anda kerja di Kementerian Investasi atau Dinas Investasi, tolong pakai ini ya, diadopsi dan kemudian ditampilkan, diresmikan. Saya berharap seperti itu ya. Jadi ada tim dari Istana atau tim dari Bappenas minta IKU yang saya tampilkan ini jadi IKU resmi. Oke, mudah-mudahan Kementerian Investasi Indonesia makin top markotop ya, makin cetar membahana sehingga ekonomi Indonesia bisa lebih maju. Oke, terima kasih, salam sukses, penuh kemuliaan.